Jemaah yang saya muliakan, banyak dari manusia tidak melepaskan diri pada dosa. Kenapa? Karena dihiasi dosa-dosa itu ya, seakan-akan bukan dosa dan dia nyaman dengan perbuatan dosa. Ya, sehingga dia berat bagi dia untuk melepaskan dirinya pada dosa tersebut. Akan tetapi, jika seorang hamba itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mudahkan baginya untuk dia lepaskan diri pada dosa-dosa tersebut, sehingga Allah pun mengampuni dosa orang itu. Warubbama, boleh jadi ada kalanya seorang hamba Allah ampunkan dosa-dosanya dengan sebab ketakwaannya. Inilah yang dikatakan takwa itu menjadi mukaffirah li sayyiatihi. Ini sebagaimana yang diperoleh oleh Ahlu Badar, para sahabat Nabi SAW yang ikut dalam perang Badar, menyaksikan perang Badar. Apa kata Allah? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan kalian lakukan apa saja yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Terjadi dosa dari mereka, namun diampunkan. Ya. Ini merupakan ya suatu buah pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada kesalahan namun diampunkan. Ada kesalahan diampunkan. Ini karena ketakwaan mereka dan jasa mereka dalam ikut berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, di sini bisa kita pahami poin penting. Orang bertakwa juga ada kalanya dia bersalah. Ada kalanya dia berdosa. Jangan membayangkan orang bertakwa itu berarti orang yang tidak pernah salah, tidak pernah dosa. Sehingga hari ini kita ketika melihat ada orang tergelincir, ada dia terjatuh pada satu perbuatan dosa, yang sebelumnya kita lihat dia orangnya baik-baik, soleh-soleh, satu dosa yang lakukan. Oh, apalah kita bicara-bicara menjelekkan dan sebagainya. La haula wala quwwata illa billah. Dia bisa jatuh dalam perbuatan dosa. Namun bedanya mana? Orang bertakwa ini segera mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah bela-bela diri lagi untuk memperkuat perbuatan salahnya, aku enggak salah. Enggak, itu bedanya. Maka apa yang Allah katakan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Jadi itu orang bertakwa, ada salah, namun dia ketika salah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan baginya untuk mohon ampun. Kenapa demikian? Perlu kita pahami al-khata', kesalahan itu adalah juz'un minal hayah. Kesalahan itu, dosa itu merupakan bagian daripada kehidupan, Pak. Siapa bisa memisahkan kesalahan dengan kehidupan? Tidak ada. Namun yang perlu kita perhatikan, mana orang salah terbaik, mana orang salah yang enggak baik. Ini yang Nabi SAW sabdakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu punya salahnya, punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah, orang yang berdosa, at-tawwabun, yang senantiasa dia mohon bertaubat kepada Allah. Yang jadi masalahnya bukan salahnya. Tapi mana orang salah dan berdosa yang terbaik dengan orang yang salah berdosa namun enggak baik. Orang salah dan berdosa yang baik adalah orang yang ketika salah dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersalah namun tidak baik, dia bersalah namun enggak merasa salah dan enggak akan tergerak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa memahami
Orang bertakwa pun kadang jatuh dalam perbuatan dosa. Bedanya karena ketakwaannya Allah mudahkan bagi dia untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah. Allah ketika dia tahu salah. Tahu salah. Salah lu. Langsung dah, salah lu. Bahkan ketika orang lain pun enggak mengatakan dia salah, dia merasa enggak enak hati, enggak nyaman dia. Coba jangan-jangan saya salah. Dia ingin kejelasan. Salah enggak saya tadi? Bahkan sebelum dia berkata pun kadang Allah Subhanahu wa taala berikan dia ingat. Coba sebelum kamu ngomong kira-kira salah enggak kalau kamu ngomong gitu nanti. Allah mudahkan bagi dia itu. Maka di sini kita pahami orang yang salah yang terbaik adalah yang dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pun suka pada orang demikian. Innallaha yuhibbut tawwabin. Bukankah orang yang bertaubat dia sebelumnya juga punya salah, punya keliru? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Tawwab, bukan sekali taubat. Tawwab, terus bertaubat, terus bertaubat, terus bertaubat. Hadirin yang saya muliakan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan anugerah Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya, yaitu dengan cara bertakwa kepadanya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat tersebut ditutup dengan wallahu dzul fadlil azim. Ya. Hadirin yang saya muliakan, ya, kembali kepada Allah. Hari ini kita setiap hari mendengar berita orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan kita ini milik Allah dan kepada Allah pun kita kembali. Masalahnya itu kadang hanya ucapan, tapi kita enggak kembali kepada Allah. Sebelum kita kembali dalam makna kita mati kepada Allah, kita enggak kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya. Berita kematian setiap hari kita dengar, kita baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang orang cuma nulis, itu enggak dikatakan istirja'. Ketika dengar berita orang meninggal, cuma ditulis dia kirim aja stiker inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia belum dikatakan telah mengucapkan. Kalaupun kita mau kirim itu, kita mesti ucapkan ketika mendapat berita tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh kita sebagai persiapan kembali setelah kematian nantinya. Hadirin yang saya muliakan, maka itu diantara beberapa poin penting berkaitan dengan ayat-ayat di awal dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Memasuki hadis yang pertama, jemaah saya muliakan, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. قيل يا رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه فقهوا بضم القاف على المشهور. Ada juga yang mengatakan faqihu. Hadis ini para sahabat Nabi SAW memberikan satu isyarat kepada kita, mereka adalah orang-orang yang sangat semangat, antusias untuk memperoleh akhlak yang paling bagus, akhlak yang paling indah. Sahabat Nabi SAW orang yang sangat semangat untuk mendapatkan akhlak yang paling mulia. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang sifat-sifat itu.
Sifat-sifat, ciri-cirinya seperti apa. Tujuan pertanyaan mereka agar mereka bisa mengikuti jalan itu dan mereka bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Misal di hadis yang barusan kita sampaikan, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang an akramin nas. Apa yang mereka tanya? Manusia yang paling mulia. Ya, ditanya manusia yang paling mulia. Makna akramin nas, al-karam, kalimat al-karam. Al-karam itu dasarnya adalah kathratul khair. Kathratul khair, banyaknya kebaikan. Faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, orang yang bertakwa adalah mereka orang yang paling mulia. Atqahum lillah. Wa dzalika liqaulihi ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Di dunia ini, Pak, jangan tertipu kita. Orang kadang ketika kita masih ada jabatan, masih terpandang dalam sebuah acara, dalam sebuah kegiatan, kadang mempersilahkan kita dengan kalimat yang mulia. Kan begitu? Hati-hati. Itu yang mulia, kalimat penghormatan, sopan santun manusia. Yang perlu kita pertanyakan diri kita, apakah kita sudah mulia menurut Allah Subhanahu wa taala? Yaitu enggak terukur dengan jabatan, enggak terukur dengan ilmu kita, enggak terukur dengan keturunan kita. Hana adalah haji, anak orang mumpua, cucu orang megah. Yang kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hana hubungan aja. Maka inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka para sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa an hadza nas'aluk." Maksudnya, ya Rasulullah, kami tidak bermaksud itu dari pertanyaan kami. Maksud kami bukan itu. Walaupun jawabannya benar tentu. Tapi maksud kami bukan itu. Faqala lahum sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa akramun nasi Yusufu nabiyullah. Manusia yang paling mulia adalah Yusuf. Ya, Nabiullah Yusuf. Wa dzalika li'annahu alaihi salam, karena Nabi Yusuf alaihi salam terkumpul padanya kemuliaan akhlak disertai dengan kemuliaan kenabian yang ada bersamanya. Terus ikut pula kemuliaan nasab. Anak Nabi, bahkan cucu Nabi. Nyan baru. Anak orang mupo, cucu orang muda. Anak Nabi, cucu Nabi loh. Bapak Nabi. Kakek Nabi. Ganyan Nabi. Mana Nabi kan paling bertakwa. Allah pun berikan bagi dia kemuliaan di dunia dengan amanah, menjadi orang yang mengatur negara menjadi lebih baik. Kurang apa lagi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa akramun nas Yusuf nabiyullah. Karena dia adalah anak Nabi Allah Yaqub. Nabi Yaqub adalah anak Nabi Ishaq, anak Khalilur Rahman, Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian maka pada Nabi Yusuf juga ada kemuliaan kelebihan lainnya, yaitu Allah berikan baginya ilmu ru'ya, ilmu bisa mentafsirkan mimpi. Ini kan enggak dapat semua orang ini, Pak. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Allah berikan baginya siasatud dunia. Dia mampu menguasai, memahami tentang bagaimana
memimpin sebuah negeri, ya, punya siasah, ya. Kemudian manfaat beliau ketika jadi penguasa di waktu itu, manfaat dirasakan oleh orang banyak. Ya. Ya. Bayangkan jemaah sekalian, banyak sekali kelebihan-kelebihan Nabi Yusuf AS. Lagi-lagi sahabat Nabi mengatakan, "Laisa an hadha nas'aluk." Ya Rasulullah, maksud pertanyaan kami bukan itu juga. Sahabat enggak mengatakan jawabannya salah. Tetapi sahabat ada ingin yang lain lagi maksudnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Fa'an ma'adin al-'arabi tas'aluni?" Apakah kalian bertanya kepadaku tentang ma'adinun nas? Maksud ma'adin al-'arab, usul mereka, asal usul nasab, yang mana mereka bernasab kepadanya dan mereka bangga dengan nasab tersebut. Induk orang Arab itu, nasabnya gimana? Karena an-nas itu ma'adin, manusia itu punya usul yang berbeda-beda. Ya, ada yang nafis, ada yang khasis, ada yang mulia, terpandang, mahal, bernilai, ada yang tidak bernilai, khasis. Sebagaimana tambang emas yang kita lihat, emas itu pun juga berbeda-beda. Ya. Begitu juga, wa kadzalika kullu insan yadhharu minhu ma fi aslihi min syarafin aw khissah. Begitu juga manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Mereka yang terbaik di masa jahiliyahnya, mereka juga akan terbaik di masa Islam apabila mereka memahami Islam itu. Mereka mempelajari dan memahami hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan ke depan dari hadis ini secara panjang lebar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi seorang itu tak lepas daripada ketakwaannya. Walaupun sebelumnya dia di masa jahiliyah orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, namun ketika setelah masuk Islam Allah berikan dia kemuliaan apabila dia memahami syariat dan beramal akan syariat tersebut. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.